Oke. Pertanyaannya ada yang tahu nggak siapa nih? Oke. Kemarin kita bicara ada namanya gelombang transversal selama gelombang longitudinal. Nah, kira-kira kalau bunyi ini termasuk gelombang apa sih? Kalau ada medium, bunyi bisa merambat nggak gelombang bunyi? Jadi bunyi itu adalah suatu gelombang mekanik. Apa itu gelombang mekanik? Gelombang yang dalam perambatannya itu memerlukan medium. Nah, sebenarnya kalau kita bicara gelombang, gelombang itu sifatnya banyak ya. Sifat gelombang itu, sifat gelombang nih. Dia bisa mengalami yang namanya refleksi. Refleksi bahasa kerennya pemantulan. Bisa mengalami yang namanya refraksi. Refraksi itu namanya pembiasan. Bisa mengalami yang namanya interferensi. Interferensi itu perpaduan. Seperti kemarin gelombang ujung terikat, ujung bebas itu salah satu contoh interferensi. Ada lagi mengalami yang namanya difraksi. Sama yang namanya polarisasi. Cuman ingat, polarisasi hanya terjadi pada gelombang transversal. Jadi kalau Bapak tanya, apakah bunyi mengalami polarisasi? Enggak. Tidak, karena bunyi gelombang longitudinal. Nah, ini kita mau bicara yang namanya Melde. Melde ini adalah suatu eksperimen di mana mencari yang namanya cepat rambat bunyi. Mencari kecepatan rambat bunyi pada tali yang kedua ujungnya terikat. Jadi eksperimen Melde ini seperti ini, kalau Bapak gambarkan kurang lebih. Ini meja, kemudian ini ada katrol. Nah, katrol ini dihubungkan dengan ada tali. Nah, ini talinya terikat di sini. Kemudian tali ini dikasih beban. Nah, ini ingat, ini massa beban. Pertanyaan Bapak, apa yang terjadi kalau massa bebannya kita tambah terus? Apa yang terjadi dengan tali? Ini ada tali, kita kasih beban. Kira-kira talinya yang terjadi dengan tali apa? Makin tegang, Kenapa Paramita? makin tegang. Oke, jadi talinya makin tegang. Kita tambah lagi bebannya, talinya tegangnya bertambah, tambah terus, lama-lama dia putus. Nah, artinya di sini ada yang namanya gaya tegang tali. Dimana kembali lagi kita ngulang, kalau ada massa berarti ada yang namanya gaya berat. Gaya berat ke bawah arahnya pusat bumi, rumusnya massa beban. Ingat nih, massa beban dikali G. Sehingga nanti di sini pada tali timbul gaya tegang tali. Karena ini dalam keadaan setimbang atau seimbang, maka nanti sigma FY-nya sama dengan 0. T-nya positif dikurang W sama dengan 0. Berarti besar tegang talinya sama dengan W. W itu adalah gaya berat beban. W beban dikali G. Nah, T ini gaya tegang tali. Seperti itu. Nah, berarti di sini otomatis kita melihatnya sampai sini saja. Ini ada L. L ini panjang tali. Satuannya biasanya meter. Nah, panjang tali sejauh ini dia juga punya massa M. M kecil Bapak bilang massa tali.
Massa tali biasanya satunya kilogram. Nah, si Merza ini mendapatkan hasil eksperimennya itu ternyata cepat rambat bunyi di tali itu sebanding dengan akar gaya tegang talinya dibagi mu. Nah, mu di sini adalah seperti identitas diri, masanya dibagi dengan panjangnya. Sehingga kalau ditulis lengkapnya berarti V sama dengan akar tegangan talinya dibagi M dikali L. Inilah cepat rambat pada tali yang kedua ujungnya kita ikat. Contohnya kayak gitar, biola, dan lain sebagainya. Nomor 1. Seutas dawai memiliki panjang 2 meter dan massa 10 gram. Ketika terjadi perambatan gelombang secara transversal dengan kecepatan 10 meter per second, pada dawai itu tegangannya adalah... Oke, berarti kita lihat di sini. Dawai memiliki panjangnya 2 meter. Berarti ini berfungsi sebagai L-nya. Masanya 10 gram. Berarti ini berfungsi sebagai M-nya. Ketika terjadi rambatan, nah ini dia bilang kecepatannya 10. Berarti ini namanya V-nya. Yang ditanya berapa tegangannya. Berarti yang ditanya berapa besar T-nya. Ingat, dawai itu berlaku hukum Melde, di mana cepat rambat dawai V sama dengan akar tegangan talinya dibagi massa tali dikali panjang tali. Ingat, harus dalam satuan internasional. V-nya 10 sama dengan akar, T-nya kagak tahu, tulis dibagi masanya 10 gram. Oke, 10 gram berapa kilogram? Gram ke kilo naik berapa? Jangan lupa, gram ke kilo naik 3. Jadi 10 dikali 10 pangkat min 3 kilogram. Berarti kalau kita tulis 10 kali 10 pangkat min 3 dikali panjang, panjangnya 2. Nah, karena yang kita cari adalah di dalam akar, maka semuanya kita kuadratkan. Berarti 10 kuadrat kita punya 100. Akar dikuadratkan hilang, tinggal T kali 2 dibagi 10 kali 10 pangkat min 100 bagi 2 berapa nih? Coret 1, sini tinggal 50. Berarti tegangan talinya T-nya sama dengan 50 kali 10 kali 10 min 3. Coret 1, 2, tinggal min 1. Berarti sama aja 0,5 Newton. Salma dibaca, Salma Aziza. Suatu gelombang transversal merambat pada tali yang massanya 20 gram dan panjangnya 2 meter. Jika tali ditegangkan dengan gaya 4 Newton, maka cepat rambat gelombang transversal pada tali adalah... Oke, masanya 20 gram. Massa siapa? Massa tali. Berarti ini sudah M. Tapi ingat, kita bermain internasional. 20 gram kita jadikan kilo, 20 gram ke kilo, ingat naik 3. Jadi 10 pangkat min 3 kilogram. Dan panjangnya 2 meter. Panjangnya 2 meter, berarti ini yang namanya L-nya. Ditegangkan dengan gaya 4 Newton, berarti ini F-nya. Yang ditanya berapa cepat rambat gelombang? Berarti yang ditanya adalah V. Ingat, cepat rambat gelombang V sama dengan akar tegangan tali dibagi M dikali L. Ya sudah, tinggal kita masukkan V sama dengan akar, T-nya 4, massanya 20 kali 10 min 3, L-nya panjangnya 2 meter.
Oke, duanya boleh kita ini coret dulu nih. Coret tinggal min 2. Coret-coret, berarti V-nya sama dengan akar 4/10 min 2. Ingat, bilangan eksponensial 4/10 min 2 naik jadi 10⁻². Akar dari 400 berapa? 20. 20. Maka kita punya cepat rambat pada dawai adalah 20 meter per sekon. Ada pertanyaan? Ini sebagai nanti latihan. Ini nomor 4-nya juga sebagai latihan. Jadi sudah ada 2 nomor sebagai latihan. Kita